Ayo. 81 paku penjara jiwa bukan apa-apa. Aku An Yicheng, meski jadi hantu tak bertuan. Akan kubalas dendam untuk 69 nyawa keluargaku. An Yicheng, berani-beraninya kau membusungkan dada. 20 tahun lalu, keluarga kami dan Jiu Chongmen sepakat bertukar ilmu. Tapi ayahmu tak tahu diri. Menghancurkan jiwa tunanganku sampai hancur lebur. Keluarga An pantas mati. Kalau kau si bencana ini tidak dibasmi, akan jadi malapetaka. Ah. Satu nyawa pria itu membuat 69 orang keluargaku ikut mati. Jiu Chongmen mengaku sebagai aliran paling suci di dunia. Kurasa kalian cuma penindas yang kuat. Aliran sesat semena-mena. Kurang ajar. Leluhur pendiri Jukongmen, Guru Taofa. Belajar langsung dari dewa terakhir Hongjun. Kau berani bilang Jiu Chongmen aliran sesat? Eja. Kalian cuma sekumpulan pembunuh kejam. Dendam darah keluargaku dan kalian takkan pernah selesai. Aku An Yicheng bersumpah di sini. Di kehidupan selanjutnya akan kubalas dendam. Aduh, bukan maksudku, tapi 69 orang keluargaan. Sudah habis, tinggal kau satu-satunya. Masih mikir balas dendam? Mau cepat mati ya? Bodoh. Kalau aku sih, gak bakal mikir balas dendam. Bertahan hidup. Itu baru arti kehidupan. Ada pesanan baru dari Elemi. Ada pesanan nih. Jantungku sakit sekali. Waduh, aku malah masuk ke tubuh ini. Pantasan jantungku sakit banget. Salah paham, semua salah paham, kakak-kakak yang baik. Aku tarik kembali ucapanku tadi, anggap saja tadi. Aku kentut. Aku bersumpah, aku gak akan balas dendam lagi. Tolong selamatkan nyawaku ini. Boleh ya? Tadi mulutnya keras banget, sekarang minta ampun? Telat. Tadi kan tadi, sekarang kan sekarang. Sakit banget sih. Aduh. Aku sampai nggak bisa ngendaliin paku penghancur jiwa ini. Ini apaan sih? Aduh. Aku cuma tukang delivery yang lemah banget. Aku nggak bisa lawan kalian, tolong deh, lepaskan aku. Aku butuh 2000 tahun kekuatan buat ngendaliin paku penghancur jiwa ini. Anak ini aja nggak punya akar spiritual, mana mungkin punya kekuatan spiritual. Lawan aku. An Yicheng, udah deh jangan buang-buang tenaga. 81 paku penghancur jiwa di tubuhmu ini diciptakan oleh dewa terakhir di dunia, Kaisar Hongjun. Selain Kaisar Hongjun, nggak ada yang bisa mencabutnya. Hahaha, ini hukuman paling kejam di gerbang 9 lapis. Dipakai buat orang tanpa kekuatan spiritual kayak kamu, hahaha. Itu kehormatan buat kamu, hahaha. Aduh. Dengan kekuatanku, ku berikan padamu. Kau adalah aku, menguasai semesta. Dengan kekuatanku, ku berikan padamu, kau adalah aku, menguasai semesta. Bakar. Ketua. Aduh. Waduh, maaf, aku nggak tahu kenapa.
Tadi pas aku ngeden, dia langsung terbang sendiri. Ini nggak mungkin. Paku penghancur jiwa ini mana mungkin bisa dicabut cuma dengan ngeden? Di dunia ini, selain Kaisar Hongjun, nggak ada yang bisa memantulkan paku penghancur jiwa. Habis. Benar-benar habis. Kekuatan anak ini ternyata melebihi aku. Ayah, kamu kebanyakan mikir. Orang kayak dia, yang nggak punya akal spiritual, mana mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Hongjun. Kayaknya sih, paku penghancur jiwa ini cuma efektif buat kultivator. Buat manusia biasa kayak dia nggak mempan. Bener tuh ketua. Dengar-dengar pas anak ini lahir, ada fenomena aneh, cahaya melintas di atas rumah. Di bawah cahaya itu, semua tumbuhan langsung layu. Jelas-jelas. Ini pertanda bintang sial lahir. Konon du lupa Kaisar Hongjun. Lahir juga tumbuhan layu, tapi itu karena sang kaisar adalah satu-satunya dewa di dunia. Karena tumbuhan di dunia nggak sanggup menerima berkahnya. Jadi langsung layu. Tapi kamu pikir, kamu ini siapa sih? Ini, Anyi Cheng ini nggak punya akar spiritual. Laki-laki biasa aja udah parah. Apalagi bintang sial. Ini emah awal yang raka banget. Masih aja. Pengen balas dendam, emang gila ya? Haha, itu, aku pikir kalian semua benar. Aku pikir, orang hina seperti aku sama sekali tidak pantas mati di bawah paku penghancur jiwa ini. Bukankah ini mencemari kakek Hongjun? Benar kan? Kalian seharusnya membiarkanku pergi sejauh mungkin dan tidak pernah muncul lagi di depan kalian. Bagaimana? Lidahmu licin sekali. Untuk balas dendam, kau bersembunyi di sampingku selama 20 tahun penuh. Sekarang, kau memohon ampun dengan mulut manismu. Apakah kau lagi memikirkan trik kotor? Tidak mungkin menang. Lebih baik cepat suruh dia pergi. Hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Ayah, kau tidak waras. Bagaimana bisa membiarkannya pergi? Orang mati juga tidak akan pernah muncul lagi di depan kita. Ayah, ayo, ambil nyawanya. Aku. Mohon ketua, ambil nyawanya, bersihkan gerbang kita. Mohon ketua, bersihkan gerbang kita, ambil nyawanya. Mohon ketua, ambil nyawanya, bersihkan gerbang kita. Mohon ketua, ambil nyawanya, bersihkan gerbang kita. Selesai. Sekarang benar-benar selesai. Hanya bisa bertaruh dengan seluruh kekuatanku, mencoba. Anyi Cheng, mengambil nyawamu adalah keinginan semua. Sebagai ketua, sekarang akan menjalankan hukuman. Penjaga 3 dunia, 5 kaisar menyambut, semua dewa memberi hormat, kendalikan petir. Aku tidak mau mati. Jangan. Mantra orang tua tadi, apa aku dan kamu? Apa Qian Kun? Bagaimana bacanya ya? Dengan kekuatanku, sampaikan pada diriku, kamu adalah aku, sapu bersih Qian Kun. Bakar. Sudah kubilang aku tidak bisa menang, tetap memaksaku maju. Mantra orang tua itu benar-benar manjur. Sudah. Kekuatanku sudah mencapai tahap akhir Mahayana, praktisi spiritual tertinggi yang masih ada. Dia terkena 81 paku pengunci jiwa, tapi tidak terluka sama sekali. Bahkan bisa melukaiku. Kekuatannya sudah melebihiku, kurasa lebih baik. Ayah, kau tidak waras lagi. Dia ini pria. Bagaimana bisa melukaimu? Bisa melepaskan paku penghancur jiwa, hanya kebetulan saja. Benar ketua, aku baru menghitung. Nasib pria ini, ternyata dia. Bintang kesepian langka 100 tahun sekali. Nasib bintang kesepian, bagi tubuh dewa. Itu adalah keabadian tertinggi. Bagi kamu pria ini, hanya bisa dianggap siksaan. Begitu rupanya. Bintang kesepian langit, ditakdirkan hidup sengsara dan sendirian. Nasib seperti ini, bahkan neraka pun mungkin enggan menerimamu. Jadi, dia dibiarkan hidup sampai sekarang. Begitu rupanya. Bintang sial langit, neraka pun menganggapnya sial, menghindar. Takut ketularan sial. Begitu rupanya. Tidak ada kas spiritual, bintang sial langit. Bukankah ini pria dengan buff lengkap banget? Aku tinggal di sini cuma tunggu mati, kalau tidak kabur sekarang. Kapan lagi? Mau kabur? Nona, ini kan fitnah. Kau sengaja menjebak aku. Gak mau biarin aku pergi. Semuanya, ini dia yang atur sendiri.
Gak ada hubungannya dengan aku. Kehayaanku. Apa aku tidak salah lihat? Barusan di pria ini. Kilatan cahaya ungu, itu cuma ada di tingkat atas. Paling tidak harus immortal, berani lukai Shiji. Oke. Aku kena fitnahnya, itu kehormatan. Aku akan bantu Nona bangun. Nona, ayo bangun. Kok gigit sih? Anjing ya? Aku menggigitmu. Cuma bikin mulutku kotor. Beda sama darah Hongjun Laozu, bisa bikin kultivator naik level. Kok ada energi spiritual kuat berkeliaran di tubuhku? Dari tingkat bawah Ki Refining langsung naik 12 tingkat. Langsung naik ke tingkat bawah, Divine Transformation Great Perfection. Sebentar lagi akan tembus tingkat bawah. Naik ke tingkat menengah. Orang biasa, paling tidak harus kultivasi. Paling tidak 500 tahun. Ini benar-benar belum pernah dengar. Belum pernah lihat. Sejak Nine Heavens Gate berdiri. Ini satu-satunya yang langsung tembus 12 tingkat. Begitu tembus tingkat menengah, akan setara dengan ketua. Saimbang. Mungkinkah masih naik level? Bahkan tembus lagi 12 tingkat, langsung naik ke tingkat menengah, Mahayana Great Perfection. Sekarang, dia sudah setara energi spiritual denganku. Ini kultivator Mahayana Great Perfection kedua dalam 5.000 tahun sejak Nine Heavens Gate berdiri. Gak mungkin kan? Darahku bisa bikin orang naik level? Berarti aku jadi tangseng, semakin gak bisa kabur. Hahaha, selamat pemimpin. 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 Aku sudah berlatih selama 5.000 tahun, baru mencapai tingkat Mahayana. Dengan setetes darahnya, dia langsung membuat Han naik dari tahap Ki Refining. Langsung melesat ke tingkat Mahayana yang sempurna. Jangan-jangan, dia benar-benar reinkarnasi dari Hongjun Laozu? Tidak mungkin, darahku sekuat itu? Hah? Darahmu? Kau pikir kau Hongjun Laozu? Hongjun Laozu. Menurut legenda, tubuhnya terbuat dari buah pohon dewa oleh Fuxi. Jiwanya terbuat dari esensi ratusan tumbuhan oleh Shenong. Dan dihidupkan oleh Nua dengan memercikkan air Willowu. Lahir sebagai dewa. Tidak perlu latihan, langsung menjadi dewa. Hanya darah dan daging dewa. Yang bisa menyatukan 6 alam. Para praktisi kultivasi. Jika mendapatkan setetes darah atau sepotong dagingnya, tidak perlu latihan. Langsung bisa naik dari dunia bawah ke dunia atas. Kau yang tidak punya akar spiritual, darahmu sampah. Berani-beraninya kau membandingkan diri dengan Hongjun Laozu. Aduh, Aku, Nan Gonghan, bisa naik tingkat karena usahaku sendiri. Aku mendapat pencerahan. Jangan sok jago. Oh begitu. Semua, aku tidak terlalu paham. Aturan di sini. Maaf, kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Berdiri. Gerbang 9 lapis bukan tempat yang bisa kau datangi. Dan pergi seenaknya. Anakku bodoh. Kenapa kau halangi dia? Bagaimana kalau... Biarkan dia pergi saja. Aduh, Ayah, kau benar-benar bodoh. Dia tinggal di sampingmu selama 20 tahun untuk membalas dendam pada keluargaan. Kalau kau lepaskan dia sekarang, sama saja melepas harimau ke gunung. Benar, pemimpin, kakak senior benar. benar apa? Sudah kubilang, aku tidak akan balas dendam. Mau apa lagi? Begini saja. Aku akan bersujud padamu. Kalau bersujud, seharusnya pada pendiri. Kalau dia benar-benar reinkarnasi Hongjun Laozu, jika dia bersujud, kita semua di gerbang 9 lapis akan terkena dampak buruk. Sepertinya, lebih baik kita lupakan saja hal ini. Aduh. Persilakan patung pendiri. Patung pendiri sudah di sini. Oh. Pendiri. Wah. Aduh. An Yicheng.
Sejak usia 5 tahun, kau masuk gerbang 9 lapis untuk berlatih. Gerbang 9 lapis mengajarimu menjadi manusia, tapi kau malah membalas budi dengan kejahatan. Berani-beraninya kau menghina gerbang 9 lapis secara terbuka. Menyebutnya sekte sesat. Kau benar-benar mengkhianati guru dan leluhur. Sejujurnya, itu bukan aku yang bilang. Aku gak ada hubungannya dengan itu. Berani juga kamu membantah, kami melihat dan mendengarnya langsung, HMPH. Perkataanmu sendiri saja tidak mau mengakui, sungguh. Sampanye Sembilan Gerbang. Kami di 9 gerbang paling menjunjung tinggi penghormatan pada guru dan Tao. Terutama leluhur, Guru Tao FA. Guru Tao FA adalah murid pertama yang diterima oleh leluhur Hongjun. Beliau sangat menghormati leluhur Hongjun. Tak ada yang tidak dituruti, tak ada kata yang tidak disenangi, terkenal dengan kebajikannya. Disebut sebagai murid utama dari 72 murid leluhur Hongjun. Hari ini kamu harus bersujud meminta maaf di hadapan leluhur. Biarkan leluhur menghakimimu, sampah. Baiklah, cuma bersujud kan? Aku gak bilang gak mau. Aku bersujud sekarang, HMPH. Wajah orang ini kok rasanya familiar ya? Murid durhaka, kamu mau apa? Patung leluhur jangan disentuh. Woi, kamu yang gak punya kekuatan spiritual berani menghina leluhur. Kamu pasti akan terkena karma. Panca indera hilang, mati mengenaskan. Ini kayaknya murid kesayanganku, beraninya kau durhaka. Berani menghina leluhur. Aduh. Maaf, aku tiba-tiba kesurupan. Dipengaruhi kekuatan aneh, aku pantas dipukul. Leluhur, maafkan aku, orang tanpa akar spiritual ini. Mudah terpengaruh oleh aura kuatmu. Jadi berhalusinasi, mohon maafkan aku. Pasti ada yang mau membunuhku, memanipulasiku dengan kekuatan spiritual. Membuatku berhalusinasi ingin menyentuh kepala leluhur. Bajingan licik. Tidak. Aku harus tetap waspada. Harus keluar hidup-hidup. Sudah, cepat bersujud minta maaf pada leluhur. Ngomong sendiri apaan sih? Ku beritahu, leluhur sudah dipanggil. Hari ini, mau ngomong apapun juga, kamu harus bersujud. Ya, semua yang hadir adalah anggota 9 gerbang. Jangan harap ada yang menolongmu, cepat bersujud. Kalau dia gak mau bersujud, menurutku sudah saja. Ayah, ngomong apaan? Gak bisa dibiarin. Kamu gak ngerti, biar aku yang gantian bersujud. Aku yang bersujud, murid berbuat salah, guru juga bertanggung jawab kan? Aku bersujud, harusnya gak apa-apa kan? Loh kok pada lihat aku dengan tatapan begitu? Aduh ayah, kamu gila ya? Kamu kan pemimpin 9 gerbang, masa mau bersujud gantian pria ini? Jah. Dia sudah menyusup di sampingmu selama 20 tahun. Dia ingin membalas dendam untuk keluargaan. Kenapa kamu bisa bersujud untuknya? Benar juga. Kamu adalah pemimpin resmi dari gerbang 9 lapis, loh. Wah, bagaimana mungkin kamu bisa menggantikan pria ini? Bersujud memohon ampun kepada leluhur? Kalau ini tersebar, dengan apa gerbang 9 lapis kita bisa berdiri? Aku rasa mereka benar. Tadi kamu bukan mau membunuhku? Kenapa sekarang malah mau bersujud untukku? Kamu mau apa? Itu. Aku adalah pemimpin ke-88 dari gerbang 9 lapis. Perilaku dan ucapanku mewakili gerbang 9 lapis. Setelah pertimbangan matang, aku merasa perseteruan antara gerbang 9 lapis dan keluargaan tidak boleh dilanjutkan. Harus dihentikan sekarang. Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku tidak ngomong sembarangan. Nah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Annie Chang. Diusir dari gerbang 9 lapis mulai sekarang. Pergi sejauh mungkin, jangan sampai muncul lagi di hadapan kita. Wah, pemimpin bijaksana. Pamit. Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup dari gerbang 9 lapis. Kau harus bersujud memohon ampun kepada leluhur dan menerima penghakiman leluhur. Mohon pemimpin menarik kembali keputusannya. 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 Sepertinya hari ini aku harus bersujud.
Baik, aku bersujud. Aku bersujud sekarang. Jangan. Bersujud sembarangan pasti akan membuat leluhur marah dan membawa bencana bagi gerbang 9 lapis kita. Ayah, kenapa kau selalu bingung? Tidak mungkin ada banyak kemungkinan buruk. Ani Cheng, kau orang rendahan dengan bakat spiritual rendah, telah membuat gerbang 9 lapis menjadi kacau. Bersujud memohon ampun kepada leluhur adalah keberuntunganmu. Pria tanpa prinsip ini. Bicara apa tentang prinsip dengan orang rendahan? Apa akibatnya? Serang aku, ketua aliran air, Wanyan Honglai. Serang kami, pengikut aliran air. Leluhur, kau harus tahu aku tidak bersalah. Berikan aku penghakiman yang adil. Asalkan kau memberiku jalan hidup, tidak hanya 3 kali bersujud. 100 kali pun akan kulakukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah leluhur benar-benar marah? Ini bukan salahku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku juga sudah bersujud. Pendiri marah, pasti karena kalian. Bagaimana mungkin pendiri marah? Pasti karena kamu, lelaki pengkhianat ini. Pendiri marah juga karena kesal dengan lelaki ini. Pengkhianat hina, hari ini kau harus berlutut. Bersujud 3 kali baru bisa menghapus aib gerbang 9 lapis. Aib yang kami terima hari ini. Ayo bersujud. Kalian tidak takut pendiri marah lagi? Segala akibat, biar aku, ketua aliran petir Yo Huaiming yang menanggung. Biarkan murid aliran petir yang menanggung. Baik, aku akan terus bersujud. Sial, pendiri benar-benar marah. Pendiri marah, kenapa kami yang terluka? Ini membuktikan kalian salah menghakimi, aku tidak bersalah. Wahai pendiri, engkau yang bijak. Engkau tahu aku tidak pantas dihakimi, engkau yang bijak. Celaka, pendiri benar-benar marah, jangan bersujud lagi. Jangan bersujud lagi. Jika kau bersujud lagi, gerbang 9 lapis benar-benar akan binasa. Ayah, sudah pasti lelaki ini yang memicu kemarahan pendiri. Pendiri menyalahkan kami karena gagal mendidik murid. Itu sebabnya kami diberi peringatan. Kenapa masih mau melepaskannya? Benar, ketua, kita tidak boleh melepaskan lelaki ini. Bersujud, kenapa berhenti? Aku khawatir jika aku terus bersujud, kalian akan muntah darah dan tewas. Bicara sembarangan. Lelaki ini cuma bersujud bisa bikin kami muntah darah? Kalau begitu, aku Nan Gong Han rela jadi yang pertama. Yang muntah darah dan tewas. Murid aliran angin rela jadi yang pertama. Yang muntah darah dan tewas. Bersujud. Baik. Kalian sendiri yang tidak mau mendengar. Aku bersujud. Tinggal satu lagi, aku percaya pendiri. Adalah orang yang bijak, aku percaya padamu. Aduh. Lihat, kan sudah kubilang aku tidak bersalah. Pendiri pasti marah karena kalian salah menghakimi. Makanya kalian dihukum. Kamu bohong. Pendiri pasti marah karena kami gagal mendidik. Dia menyalahkan kami, tidak mau melawanmu karena takut tangannya kotor. Benar, lelaki sepertimu tidak pantas dihadapi langsung oleh pendiri. Pendiri menghakimi kami karena kami adalah murid gerbang 9 lapis. Pendiri menganggap kami sebagai keluarganya. Dan kau pengkhianat ini bukanlah anggota gerbang 9 lapis sama sekali. Bintang sial yang bahkan neraka pun menolakmu, leluhur. Bahkan tak sudi mempedulikanmu. Kalian semua, nyawa sudah setengah melayang. Masih saja keras kepala? Sudah kubilang, leluhur. Tahu aku tak bersalah. Kalian yang salah dalam hal ini. Makanya kalian yang diadili. Baiklah, kalian memang ingin membalikan fakta ya? Aku akan bersujud sekali lagi. Akan kulihat, kali ini siapa yang muntah darah. Wah, pahlawan muda, jangan bersujud lagi. Jika kau terus bersujud, gerbang 9 lapis benar-benar akan hancur. Jika harus bersujud,
Biarlah aku yang melakukannya. Kau jangan bersujud lagi. Aku yang akan bersujud. Wah, ketua sekte. Ketua sekte. Apa yang kau lakukan ini? Aku tidak pantas menerima ini. Ayah, apa yang kau lakukan ini? Wah, kau sebagai ketua gerbang 9 lapis yang terhormat, bagaimana bisa melakukan hal yang merendahkan martabat seperti ini? Guru, jangan-jangan kau kerasukan? Seluruh dunia spiritual tahu bahwa tingkat kultivasimu sudah mencapai puncak dunia spiritual. Hampir tak ada tandingannya. Sekarang kau bersujud pada seorang yang tak memiliki jodoh dewa. Apa maksudmu sebenarnya? Kau merawatnya setiap hari, sampai akhirnya timbul perasaan. Sekarang, kau mengabaikan martabat gerbang 9 lapis hanya untuk memihak orang yang ambisius ini. Benar, ketua sekte. Kau biasanya selalu tenang dan bijaksana, tapi hari ini, kau seperti orang yang berbeda. Hari ini kau melakukan begitu banyak hal yang tak masuk akal. Hanya untuk orang ini. Jangan-jangan orang ini memberimu sihir jahat? Saudara-saudara sekalian, aku benar-benar tak bersalah. Aku sama sekali tak berniat membalas dendam pada kalian. Apalagi menggunakan sihir pada ketua sekte. Lagi pula, aku mana punya kemampuan seperti itu, bukan? Orang suci. Jangan main-main dengan kami lagi. Katakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tiba-tiba saja berubah dari seorang yang tak memiliki akar spiritual menjadi orang suci yang kultivasinya melebihi aku. Kau pasti bukan dari dunia kultivasi ini. Bukan. Ketua sekte benar-benar bijaksana. Bukan dari dunia kultivasi, lalu dari mana? Melampaui 6 alam, di luar 5 elemen. Dia benar-benar dewa yang turun ke dunia. Dewa sungguhan turun ke dunia. Hanya bersujud beberapa kali, perlu dipuji berlebihan seperti ini? Guru, apa sebenarnya yang kau inginkan? Anak ini sama sekali tak memiliki akar spiritual, tak memiliki jodoh dewa. Dia sama sekali tidak bisa kultivasi, dia memang manusia biasa. Pemimpin, kamu, kenapa kamu begini? Jangan-jangan benar-benar gila? Jia. Dia bukan cuma manusia, tapi juga anak musuh. Camel, kok masih nekat memeliharanya di sampingmu? Ini kan memelihara harimau yang jadi bencana. Bukan begitu, aku rasa di dalam tubuhnya sepertinya ada. Di dalam tubuhnya sepertinya ada energi leluhur Hongjun. Aduh pemimpin, sadarlah sedikit, baik tidak? Barusan itu cuma kebetulan saja. Bocah ini. Mana mungkin dia punya cara yang hebat? Kalau emang punya, buat apa dia bersujud minta ampun pada kita? Coba pikir. Aku sudah lama tahu. Artifak leluhur Hongjun saja tidak bisa mengendalikannya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Artifak leluhur Hongjun hanya mengenal satu majikan, yaitu leluhur Hongjun. Dan leluhur Hongjun sudah naik ke langit. Ini cuma membuktikan kultivasinya sangat dalam. Entah setara dengan leluhur Hongjun, atau kemungkinan lain, yaitu dia lahir dengan tubuh immortal, tidak mati, tidak hancur, tidak terluka. Pemimpin tua ini, bicaranya meyakinkan, tidak seperti bohong. Sekarang, aku cuma bisa sok jago. Memanfaatkan kewibawaan leluhur Hongjun ini. Buat lolos. Ayah, apa yang ada di kepalamu? Kalau dia benar dewa turun, aku. Kau apa? Aku putri pemimpin Ninelayer Sek. Mau jadi selirmu? Jangan bilang, kamu emang jangan bilang. Leluhur Hongjun kalian itu, dulu kita bersaudara di Peach Garden. Dia itu saudara angkatku. Mengingat masa lalu. Kalian dengar tidak? Aku bilang apa? Ternyata benar. Aduh, gila, kamu beneran gila. Ayah, dikuasai iblis hati. Dan kamu, An Yicheng, kamu berani naik ke atas tangga. Nona, aku benar tidak bohong. Tapi kalau kamu mau nikah jadi selirku, lebih baik tidak usah. Dengan sifat pemarahmu, aku tidak beruntung menikmatinya. Kamu berani berpura-pura di hadapanku? Kamu mau aku jadi selirmu? Berani sekali. Tidak berani, hamba tidak berani. Aku puas. Kamu mau apa lagi? Masih bersaudara dengan leluhur Hongjun?
Waktu kakek Hongjun naik ke langit jadi dewa, kamu lagi ngapain? Ayahmu aja belum lahir kali, bocah kurang ajar. Makan boleh sembarangan, ngomong jangan asal, HMPH. Berani-beraninya kamu fitnah kakek Hongjun. Kamu ini sangat tidak sopan. Sudah, kakak-kakak sekalian, percaya atau tidak? Itu urusan kalian, boleh aku pergi sekarang? Aku udah sungkem, kalian kan juga sibuk. Jangan terus-terusan nargetin orang biasa kayak aku dong. Gak boleh. Mau kabur? Dengar, Anyi Cheng. Hari ini, aku, Nan Gonghan, pasti gak bakal biarin kamu keluar dari gerbang 9 lapis ini hidup-hidup. Han, kecil-kecil, udahan deh. Ah, ayah, jangan halangin aku. Tunanganku tewas di tangan keluarganya hari ini. Cuma dengan bunuh dia dan balas dendam, aku baru layak disebut istri. Ampun, Nona, kasihanilah. Jangan mimpi, mati aja loh. Aduh, An, kamu gak apa-apa? Astaga, kamu bodoh banget. Shiji, cowok ini berani banget lukain kamu. ah. Aduh, sial lagi, gue kenapa jadi berantakin lagi? Bener-bener sial terus nih. Haha, Nona, kamu gak apa-apa? Gue beneran gak sengaja. Maaf ya. Lo pakai jurus apa sih ke gue? Sampai bisa tahan serangan gue tanpa terluka. Bahkan malah lukai gue berat. Nona, gue gak ngapa-ngapain kok. Buat nilep gue, sampai lo sendiri cedera berat, rugi banget kan? Iya kan? Lo ini cuma ngomong kosong. Cowok ini nekat banget, berani bilang Shiji nuduh lo palsu. Lo? Nona, gue kan bukan makan hati beruang empedu macan. Mana berani gue lukain kamu? Percaya deh. Gue beneran gak bersalah, gue difitnih. Hah, fitnih? Gue muntah deh. Wow, why? Serangan gue tadi udah pakai tenaga 100%. Kalau lo gak pakai cara-cara curang, gimana mungkin lo tahan serangan gue langsung? Nona, gue beneran gak sengaja. Minggir, jangan sentuh gue. Aduh. Anyi Cheng, lo pakai siasat licik apa sih? Apa niat lo? Di depan lain? Di belakang lain? Pengecut licik. Masa sih, Nona? Lo masih acting? Lo suka banget acting ya? Kenapa kamu tidak jadi aktor saja? Aku benar-benar sial. Sial 7 turunan. Hari ini di kalender pasti tertulis semua hal tidak beruntung. Pasti tertulis semua hal tidak beruntung. Anyi Cheng, kamu benar-benar sudah bosan hidup. Ini adalah wilayah Jiu Chongmen kami. Kamu berani di hadapan semua orang Jiu Chongmen, melukai senior Nangong. Kamu benar-benar makhluk jahat. Kamu benar-benar berhati jahat. Bahkan berani menyakiti seorang wanita di depan mata kami. Kamu pikir kami semua mati? Kamu benar-benar memberontak, seorang yang tidak memiliki akar spiritual. Sampah tanpa bakat latihan apapun. Bahkan berani menyakiti putri ketua Jiu Chongmen. Kamu benar-benar mengkhianati guru dan leluhur, menantang leluhur. Menantang ketua Jiu Chongmen, para paman dan saudara seperguruan. Menurutku, orang ini kejam dan jahat. Tidak ada kemungkinan untuk bernegosiasi. Tapi dia sepertinya memiliki beberapa harta pusaka. Lebih baik hari ini kita bunuh dia di sini bersama-sama, agar tidak menimbulkan bencana di masa depan. Benar, makhluk jahat ini jika tidak dibunuh hari ini, akan menimbulkan malapetaka di dunia. Membiarkannya hidup berarti memberi musuh bagi Jiu Chongmen. Benar, ketua, bagaimana pendapatmu? Sampah ini, dia sudah 2 kali menyerang. Melukai putri kesayanganmu. Dan juga memfitnah Jiu Chongmen. Apakah kamu masih perlu melindunginya? Piuniu Anyi Cheng. Piuniu Anyi Cheng. Piuniu Anyi Cheng. Piuniu Anyi Cheng. Aduh. Piuniu Anyi Cheng. Aduh. Semuanya, wahai kakak-kakak sekalian. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tidak bisa membela diri. Aku sangat panik. Intinya, semua ini salah paham. Salah paham apa lagi? Kamu dari keluarga An. Sudah jelas datang untuk balas dendam. Menyesap ke Jiu Chongmen. Selama bertahun-tahun, hari ini bahkan melukai muridku. Dan juga melukai kakak seperguruanku. Makhluk jahat. Jangan bicara sembarangan lagi. Hari ini bagaimanapun juga, kamu harus bertanggung jawab di Jiu Chongmen. Kami tidak bisa membiarkanmu hidup. Para murid Jiu Chongmen, Anyi Cheng. Jalan hatinya sudah putus, membalas budi Jiu Chongmen dengan kejahatan. Menyakiti rekan seperguruan, menghina perguruan, semua orang berhak membunuhnya. Para murid, ikut aku membunuh makhluk jahat Anyi Cheng. Bintang Biduk 7, Susunan Tian Gang.
Guntur menggelegar di 9 langit, hukum menguasai 4 penjuru, awan berhenti bersinar, matahari dan bulan bersinar bersama. Formasi pembunuhan 9 lapis, aktif. Dinjin membakukan urat, Asmambantan ribuan li. Naga mengembara di 8 penjuru. Mengendalikan angin dan awan. Selesai, benar-benar selesai. Apa aku baru saja pindah dimensi dan langsung mati? Kenapa beda dengan orang lain yang pindah dimensi? Ah, jangan. Jangan. Aku benar-benar pemula, bagaimana mungkin? Aku bisa mengalahkan kalian? 7 bintang bersatu, serangan mematikan, serangan mematikan, serangan mematikan. Ini. 7 bintang bersatu, serangan mematikan. Anyi Cheng, kemana dia pergi? Kok tiba-tiba hilang? Apa? Sayal. Bagaimana dia bisa menerobos kepungan dan kabur? Apa yang sebenarnya terjadi? Dasar iblis, sampai bisa kabur. Dasar manusia iblis. Dia jelas-jelas sampah sejak lahir, entah dari mana. Dia belajar ilmu iblis sebanyak itu. Setelah dia kabur kali ini, jika dia berkembang nantinya, pasti akan menjadi ancaman besar bagi gerbang 9 lapis. Benar, pemimpin, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Cepat, kirim orang untuk memburunya, atau tidak akan ada habisnya. Xiao Han, kamu baru saja mencapai terobosan, kekuatanmu belum stabil, ditambah terluka. Lebih baik kamu tinggal di gerbang 9 lapis, untuk memulihkan diri. Belum balas dendam? Mana mungkin bisa tenang beristirahat? Aku tidak mati. Ini tempat apa? Aku berhasil kabur dari gerbang 9 lapis. Aku selamat, akhirnya aku selamat, hahaha. Kenapa ada gadis di sini? Tolong aku. Tolong aku. Anyi Cheng, dasar sampah tak berguna. Di tengah hutan belantara ini masih mau jadi orang baik? Gadis ini kelihatannya tidak berbahaya, tapi siapa tahu detik berikutnya. Dia akan seperti orang-orang gerbang 9 lapis yang bisa membunuhmu kapan saja. Tuan muda, jangan pergi. Tolong aku. Anyi Cheng, dasar kau. Masih punya hati tidak? Di tengah hutan belantara begini, tega meninggalkan gadis terluka parah. Sendirian di sini, hari sudah hampir gelap. Tidak menolong sama saja dengan membunuhnya sendiri. Nona. Tuan muda datang untuk menyelamatkanku. Atau untuk membunuhku? Aku tentu saja datang untuk menyelamatkanmu. Tapi kalau kau ternyata pengkhianat, anggap saja aku sial. Nona, kenapa kau di sini? Kenapa lukamu separah ini? Tuan muda datang dari mana? Apakah boleh meminjam mantelmu? Aku kedinginan. Boleh. Tentu saja boleh. Aku sangat kedinginan. Nona, sekarang sudah lebih hangat kan? Sakit sekali. Aku dikhianati orang jahat. Turkina Raken Dinjin. Sepertinya tidak akan bertahan sampai besok. Nona, tahan. Aku akan bawa kau turun gunung cari tabib. Kau secantik ini, sayang kalau mati. Sial. Maksudku, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Ya. Aku juga orang yang pantas dibunuh, tapi lihatlah aku masih hidup dengan baik, kan? Racunku ini tidak ada obatnya. Tapi hari ini, terima kasih banyak Tuan Muda telah menyelamatkanku. Namaku Jean Curson. Jika ada kehidupan selanjutnya, akan kubalas budi baikmu dengan segenap hati. Jangan dong, jangan langsung bilang mati gitu. Percayalah, selama aku ada, aku takkan membiarkanmu mati.
Di sinetron caranya menyelamatkan orang gimana ya? Tuan muda, aku tidak kuat lagi. Eh. Begini ya. Sepertinya. Ini demi menyelamatkanmu loh. Aku bukan mesum, aku pria terhormat. Sudahlah untuk sekarang. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda, apa yang kau lakukan? Ku. SSST. Dengarkan penjelasanku. Dasar kurang ajar. Kurang ajar. Bukan begitu Nona, ini semua demi menyelamatkanmu. Kamu lihat dulu kondisi tubuhmu bagaimana. Tuan muda, kenapa harus menggodaku seperti ini? Aku, Jika benar-benar ingin menyelamatkanku, kenapa harus mengambil kesempatan dalam kesempitan, melakukan hal yang hina seperti ini? bukan, Nona, meskipun aku bajingan yang dipenuhi nafsu. Tapi saat itu kamu sudah tidak sadarkan diri. Mana mungkin aku berniat jahat padamu? Kamu harus percaya padaku. Tuan muda, jangan terus-terusan menggodaku. Meskipun Tuan muda adalah seorang bajingan yang tidak tahu malu, tapi hari ini aku tetap harus berterima kasih karena meminjamkan jubahmu. Mulai hari ini, kita berdua tidak saling berhutang lagi. Selamat tinggal. Nona, kamu tidak apa-apa? Kamu ada luka. Bagaimana kalau aku keluar dulu? Kamu istirahat dulu, aku pergi. Tingkat 7 latihan Ki, tingkat 8 latihan Ki, tingkat 9 latihan Ki. Penyempurnaan fondasi, awal tahap inti emas, penyempurnaan inti emas. Aku benar-benar mengalami terobosan. Yuan Ying astaga, bagaimana bisa tiba-tiba dari latihan Ki langsung mencapai tahap Yuan Ying? Ini benar-benar metode yang luar biasa. Tuan muda, kamu sebenarnya siapa? Apa hubungannya denganku? Itu tidak penting. Yang penting adalah, Nona. Sekarang kamu percaya padaku kan? Aku benar-benar hanya ingin menyelamatkanmu. Sama sekali tidak berniat mengganggumu. Tuan muda hanya ingin menyelamatkanku? Tidak ada maksud lain? Ya, benar sekali. Aku bisa bersumpah demi langit. Tuan muda, maafkan aku. Keksin terlalu berprasangka. Tidak, bukan begitu. Apa maksudmu? Kok aku bukan bajingan? Kamu malah tidak senang? Mana ada? Tuan muda, kamu dari mana? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Jika aku bilang dikejar-kejar oleh gerbang 9 lapis, lalu kabur ke sini, pasti akan menakutinya ya? Itu, aku sedang mengunjungi keluarga. Tapi entah kenapa, begitu sampai di puncak gunung ini, aku tersesat. Sejujurnya, aku adalah putri besar keluarga Zhang. Juga karena dikejar musuh, sampai terdampar di sini. Barusan aku salah sangka pada Tuan muda. Aku benar-benar merasa bersalah. Jika Tuan muda tidak keberatan, mulai sekarang, aku akan selalu mengikuti Tuan, boleh? Ini adalah ahli bela diri terhebat. Jika aku bisa mengikutinya, di masa depan aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Aku ini miskin dan tidak punya apa-apa. Aku tidak peduli. Itu. Nona, tiba-tiba aku ingin ke kamar kecil. Maaf ya. Apakah salahku jika terlalu populer? Sudah terlanjur datang. Aku tidak bisa hanya terpaku pada satu pohon. Aku ingin memiliki banyak wanita. Aku ingin bersenang-senang setiap malam. Wah, tamu terhormat, dari mana asalmu? Aduh, aku. Bagaimana aku bisa sampai di tempat ini? Ini, Tuan, jangan bercanda. Sudah masuk ke Hua Menlo kami, masih bertanya ini tempat apa? Hua Menlo. Ini rumah bordil?
Aduh Tuan, ucapanmu sungguh tidak enak didengar. Kalau bicara seperti itu, Bibi Tong tidak suka. Ini adalah tempat khusus para sastrawan dan bangsawan. Jangan samakan kami dengan rumah bordil biasa. Berhenti. Bicara yang sederhana saja. Bisa. Kamu datang di waktu yang tepat. Hari ini kami sedang memilih bunga baru. Dia sangat cantik, seperti bunga dan bulan. Gadis ini sulit didapat meski dengan uang banyak. Jangan sampai kamu melewatkannya. Bunga? Tamu. Jika Tuan tertarik, aku akan memanggil para gadis. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Aku pria yang baik. Tunggu. Saat ini aku sedang dikejar oleh Jiu Zongmen. Bersembunyi di sini adalah pilihan yang tepat. Pokoknya aku datang ke sini bukan untuk melihat wanita cantik. Ini sungguh. Ini seperti surga. Nama hamba Hongya. Tamu datang dari jauh. Hamba tidak menyambut dengan baik. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Nona Hong Er sangat cantik. Pasti bunga hari ini, ya? Tamu terhormat sedang bercanda. Hamba hanya gadis biasa. Berani sekali menyamakan diri dengan kakak geisha. Tentu saja. Tuan jangan salah paham. Honger ini hanya sekedar penerima tamu saja. Pertunjukan sesungguhnya masih di belakang. Apa? Cantik segini cuma penerima tamu? Apa gadis lainnya lebih cantik darinya? Sudah pasti. Cantik sekali. Buat apa lagi aku bertapa? Aku mau mati di sini. Ternyata Tuan adalah pertapa. Hebat sekali. Katanya para pertapa punya mata yang tajam. Kebetulan sekarang sedang ada pemilihan geisha. Bagaimana kalau Tuan membantu kami menilainya? Gadis ini seharusnya hanya ada di surga. Mana bisa ditemui di dunia? Wajahnya tertutup cadar, tapi hanya dari separuh wajahnya saja. Sudah sangat mempesona. Wah, matamu tajam sekali. Lihat gadis itu. Sosoknya, gerak-geriknya, bahkan gadis dari rumah hibur Tiao Jin Lou pun takkan mampu menandingi. Benar. Gadis ini, kalau tak ada aral melintang, pasti akan jadi geisha pilihan hari ini. Menurut kalian, siapa yang akan mendapatkan hati sang kecantikan? Sayangnya dompetku tipis hari ini, silakan duluan. Yang mampu yang dapat. Bagaimana pendapat Daos Hang ini? Aku juga merasa gadis ini pasti akan jadi geisha pilihan malam ini. Kenapa? Gadis ini disukai Daoye? Itu. Suka sih suka, tapi aku juga. Dompetnya tipis. Apa masalahnya? Kalau Daoye suka, malam pertama gadis ini, Bibi Tong, akan kuhadiahkan untuk Daoye. Bibi Tong, kok bisa pilih kasih? Benar. Benar. Sungguh? Sangge. Benar-benar mempesona. Mati di bawah bunga peoni,
Jadi hantu pun tetap anggun. An Yicheng, hari ini adalah hari kematianmu. An Yicheng, kali ini aku pasti akan membunuhmu sendiri untuk membalas dendam suamiku. Tuan muda, biarkan hamba melayanimu dengan baik. Hamba akan membantumu melepas pakaian. Ini tidak baik. Mana berani merepotkan Nona? Apa yang tidak baik? Bibi Tong sudah memesan dengan khusus. Biarkan hamba melayani tuan malam ini dengan baik. Apakah Tuan juga seharusnya membiarkan hamba melihat wajah cantik Nona? Kenapa terburu-buru? Lilin masih menyala. Dengan lilin menyala, kita bisa melihat lebih jelas. Baiklah, malam bahagia itu singkat. Tuan sudah siap? Siap? Aku sudah siap. Tapi hamba belum siap. Tuan tidak akan begitu. Tidak tahu menghargai wanita, kan? Kekasih, kamu ingin melakukan apa saja. Aku akan menuruti. Benarkah yang Tuan katakan? Hamba boleh melakukan apa saja. Tentu saja. Kamu ingin melakukan apa saja boleh. Kalau begitu, jika hamba menginginkan nyawa Tuan, Nona, kamu tidak apa-apa. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu benar-benar pandai akting. Tak kusangka sampah ini sudah tahu sejak lama. Identitasku masih berani mempermainkanku seperti ini. Nona, jangan marah. Aku biasanya tidak seperti ini. Aku biasanya sangat menghargai wanita. Hanya saja tadi tidak tahu bagaimana. Baru menyentuhmu, kamu sudah terlempar. Bilang tidak sengaja, bagaimana bisa ada tenaga sebesar itu? Karena aku sudah terbongkar, jangan berpura-pura di sini. Bunuh atau potong, terserah kamu. Bukan, Nona. Apa yang kamu katakan ini tidak jelas. Aku minta maaf, jangan marah. Tadi, aku benar-benar tidak sengaja. Dilihat dari sikapnya, sepertinya benar tidak sengaja. Mungkin dia tidak mengenaliku, tapi kenapa tadi? Dia memukulku hingga terlempar? Apakah itu refleks alaminya? Kamu tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Bagaimana mungkin aku tega melakukan kekerasan pada wanita lemah seperti ini? Jika ada setengah kebohongan, biarkan aku disambar petir. Kalau begitu baiklah. Nona, kamu tidak marah lagi? Kamu sudah bilang tidak sengaja. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku tahu Nona paling baik hati, paling lembut, hehe. Kamu jangan banyak bicara manis. Sudah, cepat bantu aku berdiri. Nona, maafkan aku, tadi aku benar-benar tidak sengaja. Kalau begitu, kamu sudah melukaiku seperti ini, bagaimana kamu akan menggantinya? Nona bilang, mau aku lakukan apa saja, semua terserah Nona. Benarkah? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku? Kenapa setiap kali aku mendekatimu, kamu langsung melemparku? Apa kamu punya harta pusaka dewa atau sesuatu? Aku tidak punya harta pusaka apapun, aku hanya seorang pria tanpa akar spiritual. Tadi itu benar-benar kecelakaan. Nona, kamu tidak apa-apa? Ini, tadi baik-baik saja. Kok tiba-tiba jadi begini? Kamu ini makhluk apa sih? Kenapa setiap kali? Nona, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi? Sejak An Yicheng ditancapkan paku penghancur jiwa di gerbang 9 lapis, sepertinya ada perubahan pada dirinya. Sepertinya dengan kemampuanku sekarang, aku tidak bisa melukainya sedikit pun. Nona, kamu tidak apa-apa? Jangan sentuh aku. Kamu mau membunuhku? Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak akan menyentuhmu. Tiga sesepuh, kalian masih di sini? Siahan, ada apa? Pembunuhannya gagal? Aku juga tidak tahu keadaan sekarang seperti apa. Tapi dengan kekuatanku sekarang, aku sama sekali tidak bisa melukai An Yicheng. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh pria ini. Siahan, kamu tidak terlukakan. Sesepuh Feng, aku baik-baik saja. Dia belum tahu siapa aku. Aku akan mengikatnya dengan tali penghancur dewa untuk sementara. Tapi mungkin tidak bisa bertahan lama. Baik, kami akan segera sampai. Hei, Nona. Tali penghancur dewa. An Yicheng, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu,
Tapi kamu tidak bisa melepaskan tali penghancur dewa ini dengan mudah. Aku sarankan kamu, jangan buang-buang tenaga. Nona, kamu sudah baik? An Yicheng, jangan pura-pura tidak tahu. Aku ini kultivator sejati. Luka kecil seperti ini tidak bisa melukaiku. Nona juga seorang kultivator? Bagus kalau begitu. Kalau sampai aku melukai Nona lagi, aku pasti tidak akan tenang. Jangan sok baik. Aku baik-baik saja. Sejak lahir sampai sekarang, belum pernah sebaik ini. Justru kamu, lihat baik-baik. Keadaanmu sekarang. Aku baik-baik saja kok. Tapi Nona sangat baik. Kamu orang pertama yang peduli padaku. Hehe. Siapa yang peduli padamu? Jangan sok penting. Apa kamu tidak melihat tali penghancur dewa di tubuhmu? Oh ini? Tidak apa-apa Nona. Meski kau tidak mengikatku, aku tidak akan bergerak sembarangan. Jangan-jangan malah melukaimu lagi, itu tidak baik. Apa kau gila? Sudah sampai segini, masih belum tahu siapa aku? Nona, aku benar-benar tidak mengenalmu. Hari ini adalah pertama kalinya aku melihatmu. Kalau begitu, lihat baik-baik, siapa sebenarnya aku? Ini. Nan, Nona besar Nangong. Kok bisa jadi kamu? Apa? Kau benar-benar mengira akan menghabiskan malam dengan gadis dari Hua Menlo? Hah, mimpi kali. Bukan maksudku, Nona besar, kenapa kau selalu menggodaku? Si cantik Wakui Kuku. Hidup ini benar-benar sepi seperti salju. Bodoh sekali. Hanya dengan seorang sampah yang bahkan tidak punya akar spiritual. Berani-beraninya macam-macam denganku, benar-benar. Kodok ingin memakan daging angsa. Bukan maksudku, Nona besar, bisakah kau berbaik hati? Berhenti menggangguku seperti hantu? Kau tidak bisa membunuhku. Buat apa nekat begitu? Orang yang tidak tahu bisa mengira kau naksir aku. Naksir kamu? Kau bilang aku naksir kamu? Bahkan jika aku naksir manusia biasa sekalipun, tidak akan pernah naksir orang sepertimu, si narsis. Baiklah, aku si narsis. Kau putri pemimpin 9 gerbang, kok tidak tahan digoda? An Yicheng, aku pasti akan membunuhmu. Aduh, Nona besar, ucapanmu itu sudah kudengar sampai bosan. Tidak ada yang baru sama sekali. An Yicheng, kau pikir kenapa kau bisa hidup sampai sekarang? Menurutku hanya keberuntunganmu saja. Kali ini, kau pikir masih akan seberuntung itu? An Yicheng, kau manusia iblis jangan lancang. 9 gerbang pasti akan membersihkan rumah tangga. Hari ini adalah hari kematianmu, manusia iblis ini harus dihukum. Astaga, sebesar ini persiapannya apa dosa? Yang telah kulakukan sampai 9 gerbang. Begitu nekat mengejarku? An Yicheng, sebelumnya hanya keberuntunganmu saja. Hari ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Kulihat anak ini tidak punya akar spiritual di dalam tubuhnya. Tidak ada gelombang energi spiritual sama sekali. Dia bisa hidup sampai sekarang. Hanya mengandalkan keberuntungan. Itu memang benar. Manusia iblis ini bisa melarikan diri dari jaring 9 gerbang hanya karena kita tidak menghormati leluhur, sehingga terkena karma. Dan kekuatan kita berkurang, membuatnya lolos dari maut. Dasar kau berani menghina guru besar kami. Orang yang mengkhianati guru seperti ini, hari ini aku pasti tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Aku sudah paham. Apapun yang kulakukan, kalian tidak akan membiarkanku hidup. Hah, An Yicheng, sekarang kau jadi pintar. Sayangnya, kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Ketiga sesepuh ini, masing-masing berada di tahap Mahayana akhir. Membunuhmu, semudah membunuh semut. Terakhir kali, mereka terluka karena terkena serangan balik. Sehingga kau bisa lolos. Kali ini kau pasti mati. Kalian serius? Sial. Lebih baik kau menyerah saja, jangan buang-buang tenaga. Kau tahu apa ini? Ini adalah tali Dewa Zuxian. Untuk orang tak berguna seperti kau yang tidak punya akar spiritual, tali Zuxian ini bisa membunuhmu dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Tidak, jangan nakut-nakuti aku. Aku penakut. Tali Zuxian ini adalah senjata yang digunakan kakek Hongjun saat menaklukkan guru besar kita dulu. Dibuat langsung oleh kakek Hongjun, mengandung kekuatan dewa murni darinya. Kemudian menjadi tanda persahabatan guru murid, dan diberikan kepada guru besar. Sekarang dijaga oleh 3 sesepuh dari gerbang 9 lapis.
Benda ini bukan barang sembarangan. Orang yang terikat tali Zuxian semakin berontak. Semua energi spiritual yang digunakan akan diserap oleh tali Zuxian dan berbalik menyerang orang yang terikat. Membuat tali Zuxian Semakin mengencang hingga akhirnya mati. Aduh. Untungnya aku orang tak berguna tanpa energi spiritual. Hahaha. Tidak pernah sekalipun bersyukur kepada langit seperti ini. Kau. Tiga sesepuh, bagaimana ini? Kau pikir sudah aman? Meskipun tidak punya energi spiritual. Tapi ini adalah senjata kakek Hongjun. Dulu guru besar begitu cerdik dan tidak menggunakan energi spiritual sama sekali. Tetap ditangkap oleh kakek Hongjun. Senjata ini dibuat oleh kakek Hongjun, memiliki kesadaran sendiri. Tidak hanya menyerap energi spiritualmu, bahkan jika kau orang biasa, akan menyerap kekuatanmu sampai kau mati dan lenyap. Sekuat itu? Berarti aku pasti mati dong? An Yicheng, lebih baik kau menyerah saja. Meskipun kau berbakat, mustahil lolos dari tali Zuxian ini. Kultivator yang dikeringkan oleh tali Zuxian akan hancur jiwanya. Tidak bisa bereinkarnasi selamanya, akhirnya lenyap di dunia. Nek, para kakak, para dewa. Aku cuma orang kecil, kalian perlu sampai segitunya? Bikin ribut-ribut gini? Tidak mungkin. Sudah lebih dari 1/4 jam sejak dia diikat dengan tali dewa penghancur. Kenapa dia masih baik-baik saja? Meski sekarang dia masih selamat, tidak lama lagi dia akan berubah jadi tumpukan tulang belulang. Hanya masalah waktu saja. Tunggu dulu. Karena dia sudah tidak bisa kabur, kenapa kita tidak bawa dia ke gerbang 9 lapis untuk diadili? Sebelumnya, dia menghina leluhur. Hingga semua anggota gerbang 9 lapis terkena dampak balik kekuatan leluhur. Tak ada yang selamat. Si iblis ini pantas dibawa ke gerbang 9 lapis untuk diadili di hadapan semua orang. Perkataan sesepuh Sui masuk akal. Apalagi, aku dan An Yicheng memiliki dendam yang dalam. Mana mungkin aku rela membiarkannya mati dengan tenang. Bawa dia ke gerbang 9 lapis. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalas dendam tunanganku. Apa kali ini aku benar-benar tidak bisa lolos dari maut? Bukankah aku anak terpilih? Tuhan, apa kau mengirimku ke sini hanya untuk bercanda? Kenapa nasibku selalu jadi korban? Suara apa itu di luar? Suara ini. Jangan-jangan pasukan iblis menyerang? Tidak mungkin. Sejak kakek Hongjun mengusir pasukan iblis, sudah setidaknya ratusan tahun mereka tidak muncul. Kenapa tiba-tiba muncul di sini tanpa tanda-tanda? Para sesepuh, ini menyangkut nyawa rakyat jelata. Sangat penting. Lebih baik kita periksa dulu. Para sesepuh, nona besar, jangan pergi dong. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Iblis itu apa sih? Aku juga takut. Bawa aku ikut. Masih ada yang di sini? Baru lepas dari mulut harimau, masuk ke sarang serigala. Adakah orang di dunia ini yang lebih sial dariku? Jangan-jangan nasibku memang sial? Tuan, kau ngomong apa sendiri? Nona, apa kau datang untuk menyelamatkanku? Terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Aku tidak tahu harus membalas budi bagaimana. Aku. Jangan banyak bicara. Lebih baik kita pergi dari sini dulu. Wah, tempat ini megah sekali. Ini rumahmu? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Aku ini putri sulung keluarga Zhang dari King Chen. Putri sulung lagi? Akhir-akhir ini putri sulung lebih banyak dari gabah diayakan. Sayangnya, satu putri sulung ingin membunuhku, yang ini. Sementara yang lain malah ingin menikahiku. Tuan, kita bertemu lagi. Tapi Tuan, bagaimana kamu bisa terlibat dengan orang-orang dari 9 gerbang? Hahaha, ceritanya panjang. Benarkah? Orang-orang 9 gerbang ini benar-benar mengandalkan jumlah mereka. Mereka sangat sombong dan sewenang-wenang. Tidak apa-apa, aku sudah berhasil kabur. Tapi,
Apa itu kultivator iblis yang kamu sebutkan? Mengapa mereka langsung lari begitu mendengarnya? Iblis adalah makhluk yang lahir dari dendam dan memiliki kecerdasan. Secara alami, mereka bertentangan dengan para kultivator jalan kebenaran. Orang-orang 9 gerbang ini, meski mereka sangat arogan saat menghadapi iblis, mereka tidak akan tinggal diam. Sangat berbahaya. Kalau begitu, bukankah aku lebih aman terapi dalam kamar? Aku bisa dimakan hidup-hidup oleh iblis. Tidak ada iblis, Tuan. Jangan takut. Aku hanya berpura-pura di luar untuk menakut-nakuti. Tujuannya untuk memancing orang-orang 9 gerbang datang. Keksin, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah ditangkap oleh orang-orang 9 gerbang. Mereka mungkin akan menyiksaku. Aku tidak bisa membalas budi baikmu. Seperti kata pepatah, jika tidak bisa membalas budi. Bagaimana jika Tuan menikahiku? Tidak, Nona Zhang. Ini urusan besar dalam hidupmu, tidak bisa sembarangan. Tidak boleh. Tuan juga telah menyelamatkan nyawa Keksin. Jadi, untuk membalas budi Tuan, Keksin akan menikahi Tuan. Tidak, jangan. Sudah diputuskan. Lebih baik cepat daripada lambat. Bagaimana jika kita menikah malam ini? Tidak ada iblis, ini pasti ada orang yang berpura-pura. Seseorang sengaja membuat keributan untuk memancing kita keluar. Untuk menyelamatkan si iblis ini. Sial, kita berempat dikibuli oleh anak ini. Bagaimana ini? Sudah hampir menangkapnya. Tapi dia berhasil kabur. Akan sulit menangkapnya lagi. Ini akan sulit. Jangan panik. Orang yang diikat dengan tali dewa akan terkena kekuatan leluhur. Dia baru saja diikat selama setengah jam. Kekuatan leluhur di tubuhnya tidak akan hilang dalam waktu singkat. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk mencarinya. Benar. Ini satu-satunya kesempatan untuk menangkapnya. Tidak boleh ditunda. Xiao Han, ikut kami. Hari ini kita harus menangkap si iblis ini. Bawa kembali ke pintu 9 lapis. Tuan muda, apa yang sedang kamu pikirkan? Di malam pernikahan, kenapa kamu selalu tidak fokus? Jangan-jangan kamu tidak suka Keksin, tidak ingin menikah dengannya? Bukan. Aku tidak suka kamu. Aku hanya merasa, apakah kita terlalu terburu-buru? Tuan muda, kamu dan Keksin saling mencintai, saling mengerti. Bagaimana bisa menyanyiakan momen indah ini, Tuan muda? Sudah larut, lebih baik kita segera menikah. Jangan buru-buru. Ini. Nona, hei, kamu baik-baik saja? Nona jangan marah. Aku tidak sengaja memukulmu, hanya saja pernikahan ini. Aku benar-benar tidak ingin menikah, maaf. Kenapa tidak ada seorang pun di keluarga Sang? Menjadi satpam di keluarga Sang, tidak perlu jaga malam? Sudahlah, lebih baik kabur. Annie Cheng, bagaimana bisa berhubungan dengan keluarga Zhang? Jika bertindak gegabah dan ketahuan keluarga Zhang, akan sulit untuk membawanya pergi. Semoga tidak bertemu lagi dengan orang-orang pintu 9 lapis. Kalau tidak, lebih baik ditangkap Keksin dan dijadikan menantu. Begitu rupanya, ternyata seperti ini. Siapa? Siapa di sana? Ini bukan sesuatu yang tidak bersih, kan? Annie Cheng. Kamu kan seorang kultivator, masih takut dengan hal-hal seperti ini? Sudahlah, lebih baik kabur. Annie Cheng, kita memang berjodoh. Tidak mungkin, kenapa yang ditakutkan malah terjadi? Benar-benar surga ada jalan tidak kau tempuh, neraka tidak ada pintu kau masuk. Karena kamu sudah keluar sendiri. Jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Kamu kenapa tidak tahu menghindar? Nona besar. Aku takut jika aku bergerak, kamu terluka lagi. Bagaimana? Aku orangnya suka melindungi wanita. Aku tidak ingin melihatmu terluka lagi. Karena kamu begitu gigih mengejarku, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Nona besar.
An Yicheng, akhirnya kutangkap kamu. Hari ini kita akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru. Panggil ayahku. Baik. Ini An Yicheng. Dia ditangkap kembali. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan, tubuhnya bahkan lebih buruk dari orang biasa yang tidak berlatih. Tidak aneh kalau dia ditangkap kembali. Ya, dan aku dengar, kali ini 3 sesepuh. Dan kakak senior Nangong yang pergi menangkapnya, dengan skala seperti ini. Dia mau lari pun, tidak mungkin bisa kabur. Xiaohan. Xiaohan. Apa yang begitu mendesak, memanggilku datang? Kenapa dia lagi? Siapa sebenarnya? Yang membawa kembali dewa besar ini? Kamu bilang sudah dilepaskan. Kenapa kembali? Kamu benar-benar suka melihat keributan. Kamu sengaja datang untuk mengacau. Benar kan? Pemimpin, ini bukan keinginanku. Ini benar-benar. Ayah, aku yang menangkapnya. Kamu yang menangkapnya? Kenapa kamu menangkapnya kembali? Seluruh Jiu Songmen dari atas ke bawah, karena dia mendapat kutukan leluhur, kerugiannya belum cukup parah? Lebih baik biarkan dia pergi. Tidak boleh. Aku dan dia punya banyak dendam. Apakah bisa begitu saja diabaikan? Aku tidak terima. Aku ingin balas dendam. Pemimpin, kamu juga lihat, si nona kecil ini. Tidak mau melepaskanku, mana mungkin aku bisa pergi sesuka hati. Pemimpin, kenapa harus khawatir begitu banyak? Anak ini sebelumnya lolos dari jaring-jaring Jiu Songmen. Hanya kebetulan saja, aku tidak percaya kali ini dia masih bisa. Beruntung lagi, ya, An Yicheng tidak boleh dibiarkan. Kita sudah bersusah payah menangkapnya kembali. Bukankah untuk memusnahkannya sampai ke akar-akarnya? Dia bisa bersabar di Jiu Songmen selama bertahun-tahun. Hanya untuk balas dendam, cukup membuktikan. Orang ini tekadnya kuat, bukan orang biasa, diberi waktu. Pasti akan menjadi ancaman besar bagi Jiu Songmen. Apalagi orang jahat ini berkali-kali menantang Jiu Songmen. Bahkan tidak menghormati leluhur, satu persatu kejadian ini. Mana yang tidak cukup untuk membuatnya mati 100 kali. Panggil lagi leluhur. An Yicheng, dendam pribadi antara kita berdua. Hari ini tidak akan dibahas dulu. Ah, nona besar, apa dendam pribadi antara kita berdua? Aku tidak pernah mengganggumu, malah kamu yang terus-menerus mengikutiku. Ini. Katanya perempuan mengejar laki-laki hanya seperti selembar kasa. Kamu tidak perlu sebegitu ganasnya. An Yicheng, kamu ngomong apa? Siapa yang mengejarmu? Diam kamu. Ah, aku. An Yicheng, jangan berdebat dengan kakak seniorku hari ini. Kamu tidak akan bisa keluar dari Jiu Songmen dengan selamat. Aku. Orang jahat An Yicheng, kau berulang kali memprovokasi gerbang 9 lapis. Menghina leluhur kami, sudah melanggar kemarahan semua orang, hari ini. Aku pasti akan membuatmu membayar harga yang seharusnya. Pemimpin, jika hari ini kau masih menghalangi. Aku Wanyan Hong yang pertama tidak setuju. Ini, dia An Yicheng, adalah mata-mata gerbang 9 lapis. Seorang pria tanpa akar spiritual, dia sudah menginjak wajah gerbang 9 lapis, kalian tidak merasa malu, Aku saja merasa malu, ini, kalian. Aduh, patung leluhur sudah dibawa, An Yicheng. Hari ini harus mati, untuk meredakan kemarahan leluhur. Meredakan provokasi dan penghinaan yang diterima gerbang 9 lapis. Kalian jangan emosi, Aku bisa minta maaf. Piunu An Yicheng. Guru. Siapa? Piunu An Yicheng. Siapa yang memanggilku guru? An Yicheng, bagaimanapun juga kau sudah diambang kematian. Apa masih ada penyesalan yang ingin kau katakan? Itu. Tadi kalian tidak dengar leluhur kalian berbicara. Jangan-jangan muncul lagi. Bagaimana mungkin, leluhur sudah bertahun-tahun tidak muncul. Kenapa hari ini dia guru? Jangan dengarkan omong kosongnya. Walaupun leluhur benar-benar muncul. Kenapa hanya dia yang mendengar, semua orang di sini? Kenapa tidak ada yang mendengar? Kau dengga? Tidak. Dia jelas-jelas mengada-ada. Hanya ingin mengulur waktu kita saja. Jangan ngawur di sini, benar, dasar bocah. Kau bilang kau mendengar patang leluhur berbicara.
Kalau begitu coba katakan, leluhur muncul. Bilang apa saja. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan segera mengambil nyawamu. Bukan, aku benar-benar dengar leluhur kalian berbicara. Dia memanggilku guru. Hahaha. An Yicheng, kau gila ya, membuat cerita palsu. Juga yang sangat tidak masuk akal, kau bohong siapa? Kau tahu leluhur kami belajar dari siapa? Guru leluhur kami adalah orang pertama dalam kultivasi. Hongjun Laozu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi guru leluhur kalian baru saja benar-benar mengatakan itu. An Yicheng, kamu benar-benar tidak bisa berubah, ya. Untuk menyelamatkan nyawamu, berbohong saja sudah keterlaluan. Bahkan sampai menfitnah guru leluhur kami. Guru leluhur kami dari 9 lapis gerbang yang terhormat. Bagaimana mungkin memanggil gurumu? Kamu benar-benar menghayal. An Yicheng, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata jangan diucapkan sembarangan. Aku tahu kamu punya beberapa kemampuan, tapi kamu ingin disamakan dengan guru leluhur kami? Kamu belum pantas. Ayah, bagaimana kita bisa mentolerir dia yang terus-menerus menginjak kepala 9 lapis gerbang kita? Dia membunuh tunanganku. Menfitnah guru leluhur, dia pantas mati 1000 kali. Hei, kalian tenang dulu, aku tadi benar-benar mendengar guru leluhur kalian memanggil guruku. Kalau kalian tidak puas, aku tidak dengar saja, boleh kan? Hei, bocah, jangan ngomong sembarangan. Kamu pikir ini mainan? Bukan, aku tidak bilang kalian tidak percaya. Aku jelaskan kalian tidak dengar. Lalu mau aku apa? Anggap saja aku tidak bilang. Si brengsek berani begitu lancang? Hari ini kalau tidak membuatmu. Many isil tengen tulus kepada guru leluhur, kepada Hongjun Laozu. Di mana letak muka 9 lapis gerbang kami? Elder Lei, masukkan energi spiritual ke dalam tali pembunuh dewa. Aku akan membuat bocah ini tidak bisa hidup, tidak bisa mati. HMPH, kamu juga harus merasakan keistimewaan tali pembunuh dewa ini. Kamu belum tahu kekuatan sebenarnya dari tali pembunuh dewa ini, kan? Tali pembunuh dewa ini disebut demikian bukan hanya karena orang yang terikat olehnya sulit melepaskan diri, tapi juga karena pengguna yang memasukkan energi spiritual, tali akan semakin mengencang, semakin panas. Nona, anggap saja aku tidak bilang, boleh kan? Aku. Hahaha, aduh, sekarang menyesal sudah terlambat. Kamu tunggu saja, sampai diolah oleh tali pembunuh dewa, menjadi tulang kering. Aduh, ini, jangan, aduh. Hei, baru segini sudah tidak tahan? Benar-benar lucu. Aduh. Aduh, lumayan nyaman, hangat juga. Ada apa ini? Ini tidak mungkin, dia pasti pura-pura. Ini kan tali pembunuh dewa, pasti bocah ini. Shock kuat bertahan. Tolong 3 elder tingkatkan kekuatannya, aku lihat sampai kapan dia bisa. Sok kuat terus. Aduh, benar-benar tidak apa-apa, ya? Bukan, di dunia dewa juga ada produk palsu, ya? Tali dewa ini biasa saja. HMPH, bocah brengsek masih sok kuat, aku ingin lihat. Seberapa kuat kamu bisa bertahan? Aku bilang, orang ini terlalu sok kuat ya? Tali pembunuh dewa juga. Dia bisa melawan hanya dengan tubuhnya. Siapa yang tahu? Ketenangan ini menjadi biasa. Di gerbang 9 langit, dia hanya berpura-pura. Jika kali ini dia masih ingin menyombongkan diri, yang diambil adalah nyawanya. Elders, apa yang terjadi dengan tali pembunuh dewa ini? Kenapa melepaskan An Yicheng? Bagaimana bisa begini? Tali pembunuh dewa tidak terkendali. Elder Lei. Ini, bukankah tali pembunuh dewa ini diberikan oleh kakek Hongjun kepada kita? Bukankah ini tanda dari guru besar? Kenapa bisa begini? Tali pembunuh dewa ini, meskipun diberikan oleh kakek Hongjun dari awal sampai akhir, tali pembunuh dewa ini tidak pernah mengakui tuan, jadi pemilik tali ini selalu adalah kakek Hongjun. Jadi, meskipun tali pembunuh dewa ada di tangan kita, tapi kita hanya menjaganya,
tidak bisa membuat tali ini benar-benar patuh. Orang yang bisa membuat tali pembunuh dewa benar-benar patuh hanya kakek Hongjun. Sekarang, tali pembunuh dewa tiba-tiba tidak terkendali. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek Hongjun sudah naik ke langit ratusan tahun yang lalu. Kenapa tali pembunuh dewa tiba-tiba tidak berfungsi? Ini, kenapa terbang ke tanganku? Jangan-jangan, dia mengerti bahasa manusia? An Yicheng, kamu yang mengendalikan tali pembunuh dewa? Menggunakannya untuk melawan kami, ya? Tidak, bukan aku, Nona. Aku tidak bersalah. Barusan dia sendiri yang terbang dan menyerang kalian. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Tali pembunuh dewa ini tidak terkendali, dia mengakui Tuan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Benar-benar tidak. Tali pembunuh dewa ini benar-benar mengakui An Yicheng sebagai tuannya. Kenapa bisa begitu? Bagaimana mungkin? An Yicheng ini jelas-jelas orang yang tidak punya akar spiritual dan kekuatan spiritual. Sampah. Ini, kenapa tali pembunuh dewa bisa mengakuinya? Apakah tali pembunuh dewa mengakui Tuan An atau tidak? Itu urusan gerbang 9 langit. Tapi kalian orang gerbang 9 langit, dengan seenaknya masuk ke keluarga Zhang dan membawa suamiku pergi. Harusnya memberi penjelasan yang masuk akal padaku. Nona Zhang, kenapa kamu datang? Aku dikhianati musuh, hampir mati. Tuan An Yicheng ini yang menyelamatkanku. Aku dan Tuan An saling mencintai, bersama dalam suka dan duka. Tapi kalian orang gerbang 9 langit, malah menculiknya di malam pernikahan kami. Aku dan Tuan An saling mencintai, bersama dalam suka dan duka. Tapi kalian orang gerbang 9 langit, malah menculiknya di malam pernikahan kami. Benar-benar keluarga besar, seenaknya saja tidak menghargai orang lain. Sombong dan sewenang-wenang. Benar-benar keluarga besar, seenaknya saja tidak menghargai orang lain. Sombong dan sewenang-wenang. Nona Zhang, aku benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Tapi, gerbang 9 lapis adalah aliran terkenal dalam dunia kultivasi. Sebagai aliran yang jujur, kami pasti tidak akan melakukan hal seperti mencuri tunangan orang. Sama sekali tidak mungkin kami lakukan. Ayo kita pergi, Tuan Muda. Sherfu. Hang Er. Sherfu. Apa yang terjadi? Apa mataku salah lihat? Kalian lihat itu? Patang lalu Hermanandek? Jangan bercanda. An Yicheng ini, dia jelas-jelas sampah. Jia. Siapa sebenarnya dia? Jangan-jangan dia benar-benar dewa yang bereinkarnasi? Yang bisa membuat patung leluhur memanggilnya Shifu. Selain Kaisar Langit Hongjun, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukan ini. Jadi ini semua salah paham. Hei, anak ini jelas-jelas sampah. Ini semua sudah diketahui umum. Dia tidak punya akar spiritual, bakat rendah. Tidak bisa berlatih, sama sekali tidak mungkin membuat patung leluhur menunduk. Dia tidak punya akar spiritual, bakat rendah. Tidak bisa berlatih, sama sekali tidak mungkin membuat patung leluhur menunduk. Ya, pasti dukun ini menggunakan trik ilusi untuk menipu kita saja. Jika kita melepaskannya karena ini, bukankah kita jatuh ke perangkap dukun ini? Benar. Jangan biarkan dia keluar dari gerbang 9 lapis dengan mudah. Tangkap Jia. Untuk diinterogasi nanti. Mirid, dengarkan parent aku. Pengkiat gerbang 9 lapis, An Yicheng, menghina leluhur, sombong. Menyalahgunakan ilmu hitam, membunuh makhluk hidup, benar-benar melanggar hukum langit. Tidak diberkati langit. Tangkap An Yicheng untuk menegakkan keadilan. Untuk diadili nanti. Mirid patu. Tangkap An Yicheng. Tangkap An Yicheng. Tangkap An Yicheng. Tangkap An Yicheng. Tunggu. Ayah, kenapa kau selalu menghalangi kami? Kenapa kau selalu membela An Yicheng ini? Aduh, karena dia mungkin adalah reinkarnasi Kaisar Langit Hongjun. Ayah, apa yang kau bicarakan? Kau bahkan tidak minum hari ini, kenapa kau bicara ngawur? Kurasa kau benar-benar linglung, sampai percaya pria ini adalah reinkarnasi Kaisar Langit Hongjun. Shiji benar. Jika dia benar-benar
Kaisar Langit Hongjun, kenapa dia tidak menunjukkan kekuatannya lebih awal? Kenapa harus menunggu sekarang? Shifu, kau tidak boleh karena dia pernah bergabung dengan gerbang 9 lapis, lalu selalu memihaknya. Aduh, aku tidak memihak dia, karena dia benar-benar adalah Hongjun Laozu, yang membuat leluhur kita merendahkan diri, apalagi. Ayah, dia cuma orang yang suka pamer. Dan berpura-pura sakti, kok ayah percaya? Orang seperti dia bisa membuat leluhur kita merendahkan diri? Baru saja, kalian semua juga melihat. Hongjun Laozu memberikan Susian Rope milik leluhur kita, dan mengakui An Yicheng sebagai tuan. Ini bagaimana penjelasannya? Ini sama sekali tidak membuktikan apa-apa, mungkin dia menggunakan cara licik untuk berpura-pura sakti. Dan menipu Zuxian Rope, sehebat apapun Zuxian Rope. Tetap saja hanya sebuah artefak, kita adalah kultivator. Bagaimana bisa tertipu oleh orang seperti dia? Baiklah. Bisakah kalian memberitahuku, adakah yang tahu nama leluhur kita apa? Hahaha, ketua. Ini pertanyaan apa? Ayah, setiap hari memikirkan apa sih? Di seluruh langit dan bumi, siapa yang tidak tahu nama besar leluhur kita, Jiu Chongmen? Guru, pertanyaanmu ini pertanyaan apa? Leluhur kita adalah murid pertama dari Hongjun Laozu. Di seluruh dunia. Tidak ada yang tidak tahu, benar. Meskipun dia tahu nama leluhur kita, itu tidak membuktikan apa-apa. Nama leluhur kita, semua orang tahu, semua orang kenal. Yang dia tahu, kita juga tahu, benar kan? Kalian benar. Nama leluhur kita sangat terkenal. Tapi nama panggilan leluhur kita, ada yang tahu? Meskipun nama leluhur Jiu Chongmen besar, tapi yang tahu nama panggilannya sangat sedikit. Selain teman dekatnya dulu, sekarang seharusnya sudah tidak ada yang tahu. Ayah, kenapa tiba-tiba bertanya ini? Apa hubungannya dengan An Yicheng? Apa ayah benar-benar berpikir dia adalah reinkarnasi Hongjun Laozu? Kalian semua juga dengar, tadi An Yicheng saat menyentuh patung leluhur, apa yang dia katakan? Heng ya. Hang. Dia memanggil Heng ya. Guru, maksudmu, nama panggilan leluhur adalah Heng? Ini sangat jarang diketahui. Aku juga hanya dengar dari guruku. Jadi yang tahu hal ini mungkin sudah meninggal sejak lama. Jadi kamu pikir Pangeran An adalah reinkarnasi Dewa Hongjun? Dia hanya seorang pemuda. Kamu bilang begitu. Agak terlalu gegabah, bukan? Bukan hanya itu saja. Dia tidak hanya tahu nama kecil leluhur, bahkan bisa membuat tali Susian mengakuinya sebagai tuan. Lebih lagi, baru saja kalian semua lihat, dia bisa membuat leluhur menundukkan kepala. Guru, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya, An Yicheng hanya seorang pria. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia adalah Dewa Hongjun? Iya ayah, apakah kamu harus begitu memujinya? Dan semua kebetulan ini juga tidak membuktikan apa-apa. Lagi pula dia jelas-jelas lemah di tubuhnya. Tidak terlihat sedikitpun gelombang energi spiritual. Tapi, serangan kita padanya dari awal sampai akhir tidak berhasil. Apakah kamu pikir ini juga kebetulan? Kedatangan orang suci pasti ada kehancuran dunia dan bencana besar yang memporak-porandakan kehidupan. Pemimpin, Anda bilang dia adalah reinkarnasi Dewa Hongjun. Tapi sekarang dunia damai, rakyat hidup makmur. Di mana-mana penuh dengan nyanyian dan tarian, ini jelas. Suasana yang harmonis. Anda bilang dia adalah reinkarnasi Dewa Hongjun. Ini juga tidak ada tanda-tanda atau alasan apapun. Tapi sekarang dunia damai, rakyat hidup makmur. Di mana-mana penuh dengan nyanyian dan tarian, ini jelas. Suasana yang harmonis. Anda bilang dia adalah reinkarnasi Dewa Hongjun. Ini juga tidak ada tanda-tanda atau alasan apapun. Kedamaian saat ini hanyalah Sedala. An Yicheng, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Aku benar-benar tidak tahu, kalau aku tahu. Untuk apa aku bersembunyi dan menghindari kejaran kalian? Benar kan? Lalu tadi, apakah kamu benar-benar mendengar leluhur memanggilmu? Tunggu dulu. Spekulasi kalian tentang Pangeran An, kita kesampingkan dulu.
Aku datang ke gerbang 9 lapis untuk mencari suami. Pangeran An adalah suamiku yang sudah kujadikan suami dalam pernikahan. Aku akan membawanya pulang untuk menikah. Kalian semua silakan. Nona, apakah kamu bisa mempertimbangkannya lagi? Aku benar-benar. Dia benar-benar tidak bisa pergi denganmu. Kamu di posisi apa? Aku akan membawa Pangeran An pulang untuk menikah, Nona Nangong. Kenapa kamu bersikeras menahannya? Jangan-jangan kamu juga menyukai Tuan An? Siapa yang menyukainya? Aku dan dia memiliki dendam berdarah, mana mungkin aku membiarkannya. Keluar dari gerbang 9 lapis hidup-hidup. Kakak Senior benar. Kita harus menahan pengkhianat ini di gerbang 9 lapis. Dan menginterogasinya dengan baik, terutama dari mana dia, yang sejak lahir tidak berbakat, mendapatkan kemampuan misterius sebanyak ini? Teng Kapeni Cheng. Urusan lainnya akan diselesaikan nanti. Maaf, aku tidak akan membiarkan kalian membawa suamiku di pangku. Hari ini, Tuan An harus kubawa pergi. Aku tidak setuju. Anyi Cheng, kamu tidak boleh pergi dengannya. Sudahlah. Bisakah kalian berhenti bertengkar? Minggir. Tuan An, orang-orang gerbang 9 lapis sangat memusuhimu. Hanya dengan ikut aku, kamu akan aman. Nona Zhang. Orang ini adalah murid gerbang 9 lapis. Jika harus dihukum, kamilah yang berhak melakukannya. Kamu begitu membelanya, apakah kamu ingin berdiri di pihak yang berlawanan dengan kami? Kalian bagaimana bisa seperti ini? Nona Zhang, aku ingin tinggal di gerbang 9 lapis. Kenapa? Tuan An, kamu tahu bahwa ikut aku adalah pilihan terbaik. Semua orang di gerbang 9 lapis merendahkanmu, mereka semua ingin membunuhmu di tempat. Ini, Ikut aku, mana mungkin aku memperlakukanmu buruk. meskipun gerbang 9 lapis menginginkan nyawaku. Tapi yang kamu inginkan, Nona, adalah sisa hidupku. Tinggal di gerbang 9 lapis belum tentu mati, tapi ikut kamu pasti akan menjadi menantu selamanya. Nona Zhang. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku juga harus mencari tahu siapa diriku sebenarnya. Jika aku benar-benar adalah perwujudan Dewa Hongjun seperti yang dikatakan tetua, aku juga harus memikul tanggung jawabku untuk menyelamatkan dunia, bukan? Tuan, kamu benar-benar tidak ingin ikut aku? Ya maaf, Nona Zhang. Aku tidak berbakat dan tidak berjasa. Bisa menikah denganmu sudah terlalu tinggi untukku. Heh, Lagi pula dia adalah musuhku di kehidupan sebelumnya, dan sekarang, aku belum membalas dendamku. nah, kamu lihat sendiri, begitulah keadaannya. Jadi, Baiklah, jika Tuan sudah memiliki keputusan. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. sudah larut, Nona sebaiknya segera. Ayo turun gunung pulang. Terima kasih atas kebaikanmu, Nona. Maaf juga ya, sudah mengecewakan niat baikmu. Tuan, aku belum selesai bicara. Aku sudah bersujud dengan Tuan, kan? Berarti kita suami istri yang sah. Haha, Kemana Tuan pergi, aku ikut. Aku mau tinggal di gerbang 9 lapis bersama Tuan. Nona Zhang, lebih baik kamu pulang saja. Kamu kan putri sulung keluarga Zhang, manja dan berharga. Masa mau tinggal di gubuk kayu bersamaku? Tuan, kita sudah menikah, jadi kamu suamiku. Kemana suami pergi, aku ikut. Tuan bukan mau ninggalin aku lagi, kan? Enggak. Bukan itu maksudku. Aku cuma nggak mau Nona ikut sengsara bersamaku. Tuan, aku nggak takut susah, nggak takut terluka. Aku cuma takut Tuan ninggalin aku sendirian lagi. Bukan, Nona. Kita kan cuma kebetulan ketemu. Aku menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkanku. Ngapain juga kamu nekat banget untukku? Lagi pula, dalam kondisiku sekarang, akar spiritualku hilang. Jalan kultivasiku putus, keluarga hancur. Aku nggak pantas untukmu. Nggak. Tuan An, sebenarnya aku tergila-gila padamu karena aku rasa kamu itu jagoan tersembunyi. Mirip pahlawan dalam dongeng yang kuidamkan. Awalnya aku mau nahan kamu juga tahu, karena aku anak tunggal keluarga Zhang. Di zaman ini, perempuan aja susah hidup, apalagi aku cuma perempuan yatim. Aku mau nahan kamu di keluarga Zhang buat jaga situasi. Terus sekarang, kenapa lagi? Sekarang, sebenarnya aku sudah jatuh cinta padamu. Kemana Tuan pergi, aku ikut.
Nona. Apakah Tuan Ada? Pemimpin, ada perlu apa? Ahaha, aku ada sesuatu yang mau dibicarakan berdua dengan Tuan An. Apa sekarang nyaman? Aha, nyaman, pemimpin. Silakan duduk dulu. Ah, baik-baik. Hahaha. Karena Tuan masih ada urusan penting, aku nggak ganggu di sini. Aku keluar dulu. Duduk. Hai. Ada apa gerangan kedatangan ketua sekte kali ini? Bagaimanapun pandangan para anggota 9 lapis gerbang terhadap Tuan An, tapi aku selalu merasa Tuan An adalah penjelmaan leluhur Hong Jun. Ketua sekte, apa yang baru kau katakan sudah kuketahui. Tapi, seperti yang dikatakan putrimu, tidak ada bukti langsung. Yang membuktikan aku adalah penjelmaan leluhur Hong Jun. Hal ini tidak perlu terburu-buru, kedatanganku kali ini khusus untuk meminta maaf padamu. Xiao Han memang keras kepala, hai. Sebagai ayahnya, aku juga tak bisa mengendalikannya. Para anggota 9 lapis gerbang itu. Hai. Beberapa tahun terakhir ini, 9 lapis gerbang sibuk dengan berbagai urusan. Aku sebagai ketua sekte terjebak urusan sepele, tak sempat meluangkan waktu. Dan tak ada kesempatan untuk menertibkan 9 lapis gerbang, sehingga para tetua itu juga tak menganggapku sebagai ketua sekte lagi. Sifat putrimu memang menyebalkan. Tapi untungnya dia jujur. Aku tak akan mempersoalkan hal-hal ini, tapi ketua sekte. Kedatanganmu kali ini dengan sembunyi-sembunyi. Apakah ada hal lain yang terjadi? Benar-benar tak ada yang bisa disembunyikan dari mata Tuan An. Tuan An sungguh memiliki mata yang tajam. Ketua sekte, jika ada sesuatu, katakan saja. Selagi bisa kubantu, aku pasti tak akan menolak. Tuan sungguh seorang suci. 9 lapis gerbang dari atas sampai bawah memperlakukanmu seperti itu. Tuan An tidak hanya tidak menyimpan dendam, malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang tua seperti aku ini sungguh malu. Hai, tidak, ketua sekte, sebenarnya apa yang terjadi? Aku yakin sekali Tuan An adalah reinkarnasi leluhur Hong Jun. Alasanku berpikir demikian adalah karena belakangan ini memang terjadi fenomena langit yang aneh. Jika dibiarkan, bisa-bisa rakyat jelata menderita, nyawa melayang, bencana merajalela. Leluhur Hong Jun memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, bisa meramal, terutama ahli dalam ilmu firasat. Meskipun dia sudah tidak lagi berada di 9 lapis gerbang, tapi sebelum dia naik ke surga, dia sudah meramalkan bahwa beberapa ratus tahun kemudian akan terjadi malapetaka besar. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah meramalkan bahwa beberapa ratus tahun kemudian akan terjadi malapetaka besar. Apakah hal-hal ini diceritakan oleh guru pendiri kepada ketua sekte? Benar, guru pendiri berulang kali berpesan untuk menyampaikan rahasia langit yang dilihat oleh leluhur Hong Jun secara rahasia kepada ketua sekte berikutnya dari generasi ke generasi. Menjaga rahasia ini dengan baik. Jadi saat ini, hanya aku sendiri yang tahu sedikit tentang hal ini. Jadi ketua sekte yakin aku adalah reinkarnasi leluhur Hong Jun yang bisa menyelamatkan umat manusia, baru memberitahuku hal ini. Tidak hanya itu, sebelum leluhur Hong Jun naik ke surga, dia khusus meninggalkan pesan untuk guru pendiri, meminta agar setiap ketua sekte, dari mulut ke mulut, dikatakan bahwa pada saat yang tepat, dia akan kembali sendiri, menyelamatkan rakyat dan makhluk hidup di dunia. Jadi, ketua yakin itu aku, makanya muncul di sini. Datang mencariku. Benar. Segala penampilan sebelumnya. Tali pembunuh dewa mengakuiku sebagai tuan, bahkan patung leluhur. Aduh. Segala kebetulan ini, kebetulan sekali berkumpul bersama. Membuatku tidak bisa tidak mencurigai bahwa kamu adalah reinkarnasi Kaisar Langit Hong Jun. Karena selain itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan penjelasan yang masuk akal. Meskipun hal ini sangat penting, berkaitan dengan keselamatan rakyat dunia, tapi aku tetap ingin mengatakan, maaf ketua, aku tidak bisa membantumu. Apa? Tuan An, kenapa ini? Apakah kamu benar-benar tega mengabaikan rakyat dunia? Sebenarnya aku sangat ingin membantumu, tapi sepertinya aku tidak memiliki kemampuan ini. Seperti yang ketua katakan, jika aku benar-benar reinkarnasi Kaisar Langit Hong Jun, mengapa harus menghadapi pengejaran dan persembunyian kalian? Lari pontang-panting? Maaf Tuan An. Sungguh maaf.
Sepertinya aku bisa menahan segala serangan kalian. Aku juga bisa merasakan ada kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuhku, tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan ini. Tuanen, ini bukan hal yang sulit. Aku ingat, sebelum Kaisar Langit Hongjun naik ke langit, dia meninggalkan lentera jiwanya di gerbang 9 lapis. Lentera jiwa. Apa itu? Seperti yang diketahui, baik orang biasa maupun kultivator memiliki 3 jiwa dan 7 roh. Di dalam lentera jiwa itu, adalah 1 jiwa yang ditinggalkan Kaisar Langit Hongjun untuk rakyat dunia. Jiwa Kaisar Langit Hongjun. Tepat, jika kamu benar-benar turunnya Kaisar Langit Hongjun. Saat kamu menyentuh lentera jiwa, jiwamu akan kembali. Dan, jika tidak salah duga, ingatanmu sekarang tidak lengkap. Tidak bisa menggunakan kekuatanmu, karena kehilangan 1 jiwa ini. Ah. Kalau begitu, mohon bantuan ketua. Jika aku benar-benar reinkarnasi Kaisar Langit Hongjun, maka permintaan ketua. Aku juga memiliki tanggung jawab alami, pasti tidak akan menolak. Segala kesalahan sebelumnya adalah kesalahan gerbang 9 lapis. Di kemudian hari, aku akan berkorban untukmu sebagai permintaan maaf. Tuan An bisa beristirahat beberapa hari. Aku akan pergi ke kuil Zhenhun untuk mengambil lentera jiwa. Kuil Zhenhun penuh dengan perangkap dan barrier, mungkin butuh waktu 3 hari. Untuk keluar, mohon bersabar menunggu selama ini. Terima kasih atas usaha pemimpin. Hei, An Yicheng. Nona besar. Ada keperluan apa kau kesini? Gerbang 9 lapis ini adalah wilayahku. Apa aku harus punya alasan untuk sekedar jalan-jalan di sini? Wahaha, Anda salah paham, mana berani aku bermaksud begitu. Aku hanya berpikir, tempat ini terlalu sederhana untukmu. Mana pantas Nona besar tinggal di tempat seperti ini, kan? Sudah kuduga kau tak berani lancang. Kau sekarang tahananku. Kalau Nona besar tidak keberatan dengan rumahku yang kumuh ini, silakan masuk dan duduk. Cepat antar aku. Mereka cuma menempatkanmu di tempat kumuh seperti ini? Kau sendiri bilang aku tahanan gerbang 9 lapis. Masa aku bisa tinggal di istana? Untung ini cuma gudang kayu, bukan penjara. Bukan itu maksudku. Maksudku, kenapa kau tidak dikurung di penjara bawah air? Setelah melakukan banyak kejahatan, malah ditempatkan di gudang kayu. Terlalu murah untukmu. Nona besar, sebenarnya apa yang telah kulakukan? Hingga kau membenciku sebegitu dalam? Keluargamu membunuh tunanganku. Haruskah aku tidak membencimu? Kau sendiri bilang itu kelakuanku. Waktu itu aku masih kecil. Bukan keinginanku. Lagi pula, apa kau benar-benar mencintai tunanganmu itu? Tentu. Sejak kecil, ibuku selalu bilang saat aku dewasa nanti akan menikah dengannya. Aku berlatih keras demi hari itu. Tapi tiba-tiba dia meninggal. Semua usahaku selama ini sia-sia. Bagaimana mungkin aku tidak membencimu? Ya, kalau bukan karena kau, aku takkan diajak orang. Belum menikah sudah jadi janda. Semua ini berkat An Yicheng. Nona besar Nanggong ini sepertinya tidak normal. Nona besar. Tenang, tenang dulu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Balas dendam. Bunuh. Bunuh. Setiap tusukannya mematikan, tapi gerakannya kacau balau. Sama sekali tidak seperti kultivator berbakat. Malah seperti orang gila. Nona besar Nanggong, jangan emosi. Emosi itu setan. Akulah yang membunuh mantan suamimu yang berumur pendek itu. Bukankah aku datang ke gerbang 9 langit untuk menjadi budakmu? Terlalu bersemangat, kau berpikir terlalu banyak. Aku hanya ingin nyawamu. Jangan, kau akan terluka olehku. Kenapa kau tidak bisa mengingat? Hah? Tidak sakit, loh. Nona besar Nanggong. Nona besar Nanggong, kau tidak apa-apa? Sial, sial. Kenapa lagi Nona besar ini sampai terluka? Kali ini dosanya besar. Tuan An, kalian sedang apa? Tuan An, maksudmu kau dan Nona besar Nanggong sedang berbicara dengan baik, tiba-tiba dia melonjak. Ingin membunuhmu. Ya, aku belum mengerti situasinya. Sebelumnya dia masih peduli padaku, bertanya kenapa tinggal di tempat yang begitu sederhana. Detik berikutnya langsung menghunus pisau untuk menikamku. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku baru menyadari, katanya hati wanita seperti jarum di dasar laut. Berubahnya lebih cepat dari membalik halaman buku, aku hampir saja menjadi korban pisau Nona besar ini.
Dari yang kudengar dari Tuan, Nona besar Nanggong ini, sepertinya dikendalikan oleh iblis hati, sehingga menjadi iblis. Perubahan sikap yang tiba-tiba seperti ini baru masuk akal. Perubahan sikap menjadi iblis? Bukan, ini skizofrenia. Di tempatmu, disebut seperti itu? Tuan, apa yang kau katakan? Skizofrenia itu apa? Tidak ada, itu. Bagaimana kondisi Nona besar Nanggong? Lukanya parah? Dia seharusnya cepat sadar, hanya saja. Luka lama ditambah luka baru, mungkin beberapa hari ini. Tidak bisa berjalan-jalan. Nona besar ini, soal membunuhku. Sungguh gigih. Kenapa aku di sini? Kalian ini, Kau tidak ingat apa yang baru saja terjadi? aku hanya ingat datang ke rumah ini sebagai tamu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba merasa marah, lalu aku kehilangan kesadaran. Saat sadar, aku sudah di sini. Nona besar Nanggong, menurutku kondisimu ini sepertinya diganggu iblis hati, sehingga menjadi iblis. Menjadi iblis? Tidak mungkin. Sejak kecil hatiku kuat. Bukan orang biasa, aku juga anak tunggal ayahku. Penerus gerbang 9 langit, mana mungkin menjadi iblis? Lagi pula, selama bertahun-tahun ini bahkan tidak pernah ada iblis hati. Bagaimana mungkin? Tidak ada iblis hati, kenapa tiba-tiba menjadi iblis? Kecuali jika dalam beberapa saat terakhir kamu telah menumbuhkan iblis hati, dan dikendalikan oleh iblis hati, baru bisa dimengerti. Meskipun aku memang tidak memiliki iblis hati, tapi aku juga merasa ada yang aneh dengan hal ini. Tadi entah kenapa, perasaanku tiba-tiba sangat emosional, dan aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri, sepertinya. Hal ini penuh dengan keanehan. Iblis hati ini bukanlah kutukan. Tidak ada yang bisa membuat seorang kultivator tiba-tiba memiliki iblis hati. Kita harus lebih waspada dengan hal ini. Jangan-jangan Kamu tertawa apa? Tidak ada, hanya saja ketika aku berpikir, niat sebenarnya Nona besar. Sebenarnya tidak ingin membunuhku, aku jadi senang. Siapa yang tidak ingin membunuhmu? Aku beritahu kamu, membunuhmu adalah niat sebenarnya. Sudahlah Nona besar, istirahatlah sebentar. Kamu tidak menyalahkanku? Tidak, Kenapa? Aku sudah beberapa kali ingin membunuhmu. Nona besar, meskipun kamu terus merencanakan bagaimana membunuhku. Untuk membalas dendam tunanganmu, tapi kamu tidak pernah berhasil. Malah membuat dirimu sendiri terluka. Apa alasan aku untuk menyalahkanmu? Kamu lapar? Di tempat terpencil seperti ini tidak ada makanan. Aku biasanya masak sendiri. Mau makan apa? Aku akan buatkan untukmu. Aku sudah lama tidak makan, mana mungkin aku lapar? Aku hanya, Aku juga sedikit lapar. Mie ayam bagaimana? sudah kubilang, aku tidak butuh. Aku, Sudahlah, sudah diputuskan. Makanlah, kenapa tidak makan? Nanti kalau sudah dingin tidak enak. enak. Tentu saja. Bukan aku bermulut besar, tapi kemampuanku. Setara dengan koki bintang 5. Tapi, kenapa kamu membuatkan ini untukku? Aku datang untuk membunuhmu. Kalau ingin membunuhku, setidaknya setelah kenyang dulu. Cepat makan, nanti setelah selesai aku akan obati lukamu. Jangan banyak bergerak. Aduh sakit. Maaf, aku tidak sengaja terlalu keras. Aku akan lebih lembut. Kenapa? Kamu tahu aku ingin membunuhmu. Tapi kenapa kamu masih baik padaku? Apakah ini lagi-lagi trikmu? Membuatku luluh lalu meninggalkan balas dendam? Ya, jadi kasihanilah aku. Kamu lihat dirimu sendiri terluka, aku malah harus merawatmu. Gampang, ya? Kamu bisa saja membuangku keluar, biarkan aku mati begitu saja. Tak usah pedulikan aku. Sudahlah, aku akhirnya mengerti, di dunia ini. Apa yang paling keras? Yang paling keras? Apa itu? Selain senjata legendaris Golden Bell. Yaitu mulutmu, Nona besar Nanggong. Hei, kamu! Aku bunuh kamu! Sudahlah, seorang gadis setiap hari. Berkelahi seperti apa? Apalagi, kamu benar-benar sangat mencintai tunanganmu itu. Tentu saja, dia kan tunanganku. Kalau bukan aku yang melindunginya, siapa lagi? Meski belum pernah bertemu dengannya. Tapi dia tiba-tiba mati, ini jelas-jelas tantangan untukku. Aku tidak bisa menerima ini. Tak kusangka Nona besar Nanggong, kamu cukup imut. Aduh, sakit-sakit. Nona besar, aku ini, aduh. Aku bilang,
Dengan sikapmu seperti ini, bagaimana bisa menikah? Menikah? Apa hubungannya denganku? Aku sudah jadi janda hidup. Kuno, feodal. Terlalu kuno, terlalu feodal. Aku bilang, seorang gadis seperti kamu, kenapa selalu belajar? Sampah feodal begini? Asalkan kalian saling mencintai. Meski 100 kali, 1000 kali, tidak masalah. Saling mencintai? Ah, Ah iya, aku tiba-tiba bangun karena mendengar suara aneh. Di dalam Nine Heavy Gates, sepertinya ada yang tidak beres. tidak beres? Apa yang terjadi? Tuan An, Nona Nanggong, ada kabar buruk. Jangan panik, pelan-pelan saja. Sebagian besar murid Nine Heavy Gates dikendalikan oleh iblis hati. Bahkan beberapa tetua juga tidak terkecuali. Sekarang mereka semua menjadi gila dan haus darah. Seluruh sekte kacau balau. Bagaimana bisa begini? Ayahku? Ayahku tidak bisa mengendalikan situasi? Pemimpin Nanggong juga hilang. Dan begitu banyak orang sekaligus dirasuki iblis, ini pasti bukan kebetulan. Juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Mungkin segel Raja Iblis mulai longgar. Aura iblis menyebar, sehingga begitu banyak orang. Raja Iblis turun ke dunia. Sebagai pemimpin sekte terkemuka, Nine Heavy Gates saja sudah seperti ini, di luar pasti penuh kekacauan. Banyak korban berjatuhan. Bagaimana bisa begini? Mati. Semua mati. Ini? Apa yang terjadi? Shiji. Bukankah kamu paling membenci ini, Cheng? Kenapa kamu masih bersamanya? Kenapa kamu masih bersamanya? Kalau kamu tidak mau bersamaku, maka lebih baik aku menghancurkanmu. Han Kirkin Je Chongmen. Mati. Semua harus mati. Chang Wei, dia juga sudah dirasuki iblis. Yo Huaimin, kamu sudah berkali-kali merebut jasaku. Siapa yang tidak tahu? Kamu selalu mengincar posisi ketua. Kenapa? Kenapa ketua selalu memihakmu? Wanyan Hong, kamu hanya seorang preman. Siapa yang akan jadi ketua? Kita lihat saja kemampuannya masing-masing. Gila. Semua sudah gila. Ayahku di mana? Di mana ayahku? Dia pergi ke Zen Hundian, tapi seharusnya sudah kembali sekarang. Tuanen, aku sudah mengerti garis besar kejadiannya. Ambil ini, sisanya serahkan padamu. Leluhur Hongjun. Leluhur Hongjun turun ke dunia. Kekuatan seperti ini. Siapa lagi yang bisa selain leluhur Hongjun? Aquila Hongjun. Ratusan tahun yang lalu, saat aku akan naik ke langit, aku meramalkan bencana besar hari ini. Aku mengurungkan niat naik ke langit, melintasi dunia-dunia. Sampai di sebuah dunia kecil dan bersembunyi, menunggu bencana ini. An Yi Cheng, aku adalah kamu. Kamu adalah aku, lalu siapa aku? Aku adalah kamu di masa lalu, kamu adalah aku di hari ini. Sekarang Raja Iblis telah turun, hanya kamu yang bisa menghentikannya dan menyelamatkan dunia. Pergilah, dunia membutuhkanmu. Menyelamatkan dunia. Aku An Yi Cheng, leluhur Hongjun di masa lalu. Menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia. Aku An Yi Cheng, adalah leluhur Hongjun di masa lalu. Selamat datang leluhur Hongjun. Kami siap melayani leluhur Hongjun kapan saja. Bersedia mengorbankan segalanya untuk leluhur Hongjun. Sekarang aura iblis di Jiu Chongmen sudah dibersihkan. Kalian kirim orang untuk menolong penduduk di sekitar Jiu Chongmen. Aku akan segera pergi. Leluhur Hongjun, hati-hati di jalan. Hati-hati. Semuanya, sampai jumpa lagi. Kalian, Tuan pergi kemana? Aku akan ikut kemana.
Kalau kamu, Aku mengizinkanmu menjadi tunanganku. Tentu saja akan ikut menyelamatkan dunia bersamamu.